Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai keputusan Menteri Pan-RB pada konferensi pers kemarin, yaitu terkait pengadaan ASN tahun 2021 baik itu CPNS maupun P3K. Yang mana ada updatean terbaru teman-teman terkait kebutuhan formasi yang dibutuhkan baik itu di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru terkait pelaksanaan seleksi CPNS maupun P3K tahun 2021. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman catatan Menteri Pan-RB pada konferensi pers kemarin yaitu pengadaan ASN tahun 2021. Kita langsung ke poin pentingnya saja teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, jabatan dengan alokasi penetapan kebutuhan terbanyak tahun 2021 pada pemerintah pusat. Ini untuk yang pemerintah pusat teman-teman. Yang pertama yaitu dosen, kemudian penjaga tahanan, penyuluh KB, analis perkara peradilan, kemudian pemeriksa, perawat, analis hukum pertanahan, jaksa, dokter, statisi, peranata komputer, peranata barang bukti, pengawas farmasi dan makanan, penyuluh perikanan, dan perencana. Nah, ini untuk yang pemerintah pusat. Kemudian kita lihat lagi di sini, jabatan dengan alokasi penetapan kebutuhan terbanyak tahun 2021 pada pemerintah provinsi. Nah, ini untuk yang Pemprov teman-teman. Yang pertama yaitu untuk jabatan guru, ini yang terbanyak pertama adalah guru BK, guru TIK, guru matematika, guru seni budaya, dan guru bahasa Indonesia. Kemudian untuk jabatan tenaga kesehatan, ini yang terbanyak yang pertama yaitu perawat, dokter, asisten apoteker, perekam medis, apoteker. Kemudian untuk yang jabatan teknis, ini yang terbanyak yang pertama yaitu adalah peranata komputer, polisi kehutanan, pengawas benih tanaman, pengelola keuangan, pengelola barang dan jasa. Nah, ini untuk yang pemerintah provinsi. Kemudian kita lihat di sini, jabatan dengan alokasi penetapan kebutuhan terbanyak tahun 2021 pada pemerintah kabupaten atau kota. Nah, ini untuk yang pemerintah kabupaten atau kota teman-teman. Yang pertama yaitu untuk jabatan guru yang terbanyak yaitu guru kelas, guru penjasorkes, guru BK, guru TIK, guru seni budaya. Kemudian untuk yang jabatan tenaga kesehatan, ini ada perawat, bidan, dokter, apoteker, peranata laboratorium kesehatan. Kemudian yang jabatan teknis, ini ada penyuluh pertanian, auditor, pengelola pengadaan barang dan jasa, pengelola keuangan, verifikator keuangan. Nah, ini adalah kebutuhan terbanyak di pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian kita lihat lagi di sini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah rencana pengadaan guru P3K tahun 2021, data per 7 April tahun 2021. Nah, jadi ini adalah yang terbaru teman-teman. Kita lihat yang pertama yaitu kebutuhan pada 34 pemerintah provinsi sebanyak 128.656 formasi. Kemudian kebutuhan pada 504 pemerintah kabupaten atau kota sebanyak 418.370 formasi. Kemudian ini adalah rencana jadwal pelaksanaan seleksi P3K untuk guru. Yang pertama yaitu penyampaian formasi ke pemerintah daerah pada April tahun 2021. Nah, jadi bulan sekarang ini pada bulan April ini adalah penyampaian formasi kepada masing-masing daerah. Nah, jadi teman-teman tinggal tunggu saja pengumuman resmi dari masing-masing daerah mengenai formasi untuk guru P3K ini. Kemudian pendaftaran dilakukan pada Mei-Juni tahun 2021. Nah, jadi dilakukan setelah sekolah kedinasan selesai teman-teman, yaitu sekitar bulan Mei dan Juni. Kemudian yang ketiga yaitu seleksi tahap 1 dilakukan pada pertengahan bulan Agustus tahun 2021. Nah, jadi pada pertengahan bulan Agustus ini nanti dilakukan seleksi yang pertama teman-teman. Ini khusus untuk guru di sekolah negeri masing-masing. Kemudian pengumuman pemberkasan penetapan NIP dilakukan pada akhir Agustus tahun 2021 hingga September 2021. Nah, ini adalah untuk pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP untuk guru honorer yang lolos di seleksi P3K tahap pertama. Selanjutnya, seleksi
tahap kedua dilakukan pada awal Oktober tahun 2021. Ini tahap kedua. Nah, jadi buat teman-teman yang misalkan gagal di tahap pertama, teman-teman masih memiliki kesempatan di tahap kedua, yaitu pada bulan Oktober. Kemudian pengumuman pemberkasan penetapan NIP dilakukan pada pertengahan Oktober 2021 hingga November tahun 2021. Nah, ini adalah penetapan NIP untuk yang guru honorer yang lolos di P3K tahap kedua. Selanjutnya yaitu seleksi tahap ketiga dilakukan pada awal Desember tahun 2021. Nah, jadi buat teman-teman yang di tahap pertama dan tahap kedua ini gagal di seleksi P3K, teman-teman jangan khawatir, teman-teman masih memiliki kesempatan ketiga yaitu pada awal Desember tahun 2021. Selanjutnya, pengumuman pemberkasan penetapan NIP dilakukan pada pertengahan Desember tahun 2021 hingga Januari 2022. Nah, ini untuk yang guru P3K yang lolos di tahap ketiga teman-teman, yaitu penetapan NIP pertengahan Desember hingga Januari 2022. Selanjutnya kita lihat di sini, pendaftaran seleksi guru P3K tahun 2021 dilakukan melalui sistem seleksi calon ASN, SSCASN, BKN. Nah, jadi satu portal teman-teman, baik itu P3K, CPNS maupun sekolah kedinasan. Jadi tetap satu portal yaitu sscsnbkn.go.id. Selanjutnya, seleksi dilakukan dengan sistem CAT dan dilaksanakan melalui UNBK Kemendikbud. Lokasi pelaksanaan seleksi ini masih belum dapat ditentukan karena panitia seleksi masih harus mempertimbangkan jumlah dan sebarannya. Nah, untuk lokasi pelaksanaan seleksi P3K guru ini menunggu info lebih lanjut teman-teman, karena panitia masih harus mempertimbangkan dari segi jumlah dan sebarannya. Kemudian, seluruh kegiatan seleksi guru P3K diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor sekian tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian virus corona. Kemudian, jadwal kegiatan seleksi guru P3K akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah terkait status pandemi COVID-19 sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan dimaksud. Selanjutnya, dokumen yang perlu dipersiapkan oleh peserta seleksi guru P3K tahun 2021. Nah, jadi ini dokumen yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang. Yang pertama yaitu pas foto. Nah, untuk pas foto ini background merah teman-teman, berpakaian rapi. Untuk ukuran ini biasanya 100 sampai 120 KB. Kemudian kartu tanda penduduk. Nah, untuk kartu tanda penduduk ini teman-teman pasti sudah punya semua. Jadi teman-teman tinggal persiapkan saja scan kartu tanda penduduk ini. Kemudian kartu keluarga teman-teman juga tinggal siapkan saja. Kemudian yang ketiga yaitu ijazah, teman-teman juga persiapkan. Kemudian persyaratan lain yang akan diatur kemudian beberapa hal yang perlu disiapkan oleh instansi penyelenggara seleksi guru P3K tahun 2021. Nah, ini untuk instansi penyelenggara teman-teman, baik itu kabupaten, kota maupun di tingkat provinsi. Nah, kemudian ini adalah jadwal rencana pengadaan PNS teman-teman atau CPNS dan P3K non guru tahun 2021. Yang pertama itu penyampaian formasi ke kementerian atau lembaga dilakukan pada bulan April tahun 2021. Nah, jadi penyampaian formasi ini juga dilakukan pada bulan April teman-teman untuk CPNS dan P3K non guru. Kemudian selanjutnya pendaftaran dilakukan pada bulan Mei tahun 2021 hingga bulan Juni tahun 2021. Kemudian seleksi dilakukan pada bulan Juni tahun 2021 hingga bulan Oktober tahun 2021. Nah, jadi untuk seleksi PNS dan P3K non guru ini berbeda dengan seleksi P3K khusus guru teman-teman. Khusus guru ini diberikan kesempatan sampai 3 kali. Sedangkan untuk PNS dan P3K non guru ini hanya 1 kali tes. Jadi seperti itu. Kemudian pengumuman kelulusan dilakukan pada bulan November tahun 2021. Kemudian pemberkasan dan penetapan NIP dilakukan pada bulan November tahun 2021 hingga Januari 2022. Kemudian pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon ASN, SSCASN, BKN. Nah, sama teman-teman, satu portal dengan P3K khusus guru. Kemudian pada tahun ini Kementerian Pan-RB bersama BKN masih belum menentukan lokasi seleksi diadakan. Tetapi pada intinya seleksi dilaksanakan di kantor pusat BKN, kantor regional BKN, unit pelaksana teknis UPT BKN, dan tempat-tempat tes tambahan baik itu yang dibiayai BKN maupun dibiayai mandiri oleh instansi. Selanjutnya, dokumen yang perlu dipersiapkan oleh peserta seleksi PNS dan P3K non guru tahun 2021. Nah, ini untuk yang
P3K non-guru dan juga CPNS. Yang pertama yaitu pas foto, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijazah, dan persyaratan lain yang akan diatur kemudian. Nah, jadi inilah dokumen yang harus teman-teman persiapkan untuk pelamar CPNS maupun P3K non-guru. Kemudian ini adalah beberapa hal yang perlu disampaikan oleh instansi penyelenggara seleksi PNS dan P3K non-guru tahun 2021. Nah, ini adalah wewenangnya dari instansi penyelenggara teman-teman, yaitu mekanisme pelaksanaan yang memperhatikan protokol kesehatan, membentuk panitia seleksi instansi, dan lain sebagainya. Nah, itulah teman-teman informasi mengenai pelaksanaan CPNS maupun P3K tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.